Yang diunggulkan menang justru datang dalam kondisi yang sedikit pincang. Persela Lamongan tidak memanfaatkan jadwal uji coba di lapangan Stadion Gelora Delta Sidoarjo karena memilih memfokuskan latihan di Stadion Surajaya Lamongan pada Sabtu pagi kemarin. Menghadapi tim besar sekelas Persib Bandung pada malam nanti, Laskar Joko Tingkir telah mematangkan sejumlah persiapan, mulai dari mengantisipasi permainan cepat Persib Bandung, memperkokoh lini belakang hingga menajamkan penyelesaian akhir. Di samping itu, Persela juga telah menyiapkan amunisi baru mereka, yakni striker tim nasional Libanon, Mahmud El Ali, gelandang asal Korea Selatan Kim Dong Cha, dan pemain tengah asal Belanda Christian Adelmun. Ketiganya diharapkan mampu memberikan kejutan untuk Persib Bandung, walau Kim Dong Cha kemungkinan besar akan menghangatkan bangku cadangan terlebih dahulu, lantaran harus memberikan tempat utama kepada pemain U21. Namun demikian, Persela optimis menatap Persib Bandung. Semua pemain sudah disiapkan, segala macam materi sudah disiapkan. Kondisi tahu sendiri lagi fresh, kita disimulasikan seperti itu supaya biar fresh secara untuk besok. Lebih banyak konsen akhir, banyak antisipasi bola long, antisipasi bola kecepatan Persib sudah kita tadi semua. Tinggal besok mohon doa masyarakat Lamongan semoga bisa hasil maksimal. Sementara itu di kubu Persib Bandung, armada Jajang Nurjaman mematangkan persiapan akhir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun pada kesempatan ini, beberapa pemain Persib seperti gelandang serang M. Ridwan dan gelandang tengah Makan Konate tidak terlihat. Menghadapi Persela Lamongan, Persib tidak akan diperkuat pemain sayap Sulhan Zamrun yang masih berkutat dengan cedera. Meski dalam kondisi sedikit pincang, Jajang Nurjaman yakin pasukannya mampu mengatasi Persela. Sekaligus uji coba lapangan, tapi lapangan tidak masalah, lapangan cukup bagus. Pemain juga hari ini masih belum lengkap, masih satu pemain yang belum hadir, tapi diharapkan malam ini datang. Siapa? Nanti makan. Yang lainnya kalau siap untuk menghadapi Persela. Akan meladeni pasukan muda PSTNI. Surabaya United bertekad meredam PSTNI yang ingin bermain lepas untuk memetik kemenangan. Surabaya United dan PSTNI akan saling jegal di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada sore nanti. Surabaya United dalam kondisi siap tempur, termasuk Evan Dimas Darmono yang sebelumnya dikabarkan cedera. Kesiapan Evan Dimas sendiri sudah 100% apa enggak? Soalnya kan lalu pahanya juga masih. Iya, pasti ada memar, tapi pasti masih ada waktu 2 hari. Mudah-mudahan semakin membaik. Bisa 100% terjun pertandingan pertama. Sementara itu, PSTNI yang sebagian besar pemainnya berasal dari PSMS Medan juga bertekad memilihkan Surabaya United merebut poin penuh. Untuk pertandingan sendiri besok kan hari pertama melawan dengan Surabaya United. Kalau untuk besok kita bermain memang dengan karakter kita, dengan karakter bermain press ketat, itulah andalan kita. Kalau mengimbangin teknik mungkin kita akan ketinggalan. Tapi kita punya senjata bermain cepat dan press ketat. Sebagaimana kontestan lain, baik Surabaya United maupun PSTNI sama-sama mengusung target memenangi setiap pertandingan yang dijalani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Yang diunggulkan menang justru datang dalam kondisi yang sedikit pincang. Persela Lamongan tidak memanfaatkan jadwal uji coba di lapangan Stadion Gelora Delta Sidoarjo karena memilih memfokuskan latihan di Stadion Surajaya Lamongan pada Sabtu pagi kemarin. Menghadapi tim besar sekelas Persib Bandung pada malam nanti, Laskar Joko Tingkir telah mematangkan sejumlah persiapan, mulai dari mengantisipasi permainan cepat Persib Bandung, memperkokoh lini belakang hingga menajamkan penyelesaian akhir. Di samping itu, Persela juga telah menyiapkan amunisi baru mereka, yakni striker tim nasional Libanon, Mahmud El Ali, gelandang asal Korea Selatan Kim Dong Cha, dan pemain tengah asal Belanda Christian Adelmun.
Ketiganya diharapkan mampu memberikan kejutan untuk Persib Bandung, walau Kim Dong-cha kemungkinan besar akan menghangatkan bangku cadangan terlebih dahulu, lantaran harus memberikan tempat utama kepada pemain U21. Namun demikian, Persela optimis menatap Persib Bandung. Semua pemain sudah disiapkan, segala macam materi sudah disiapkan. Kondisi tahu sendiri lagi fresh, kita disimulasikan seperti itu supaya biar fresh secara untuk besok. Tapi banyak konsen akhir, banyak antisipasi bola long, antisipasi bola kecepatan Persib sudah kita tadi semua. Tinggal besok mohon doa ke masyarakat Lamongan semoga bisa hasil maksimal. Sementara itu di kubu Persib Bandung, armada Jajang Nurjaman mematangkan persiapan akhir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun pada kesempatan ini, beberapa pemain Persib seperti gelandang serang M. Ridwan dan gelandang tengah Makan Konate tidak terlihat. Menghadapi Persela Lamongan, Persib tidak akan diperkuat pemain sayap Sulhan Zamrun yang masih berkutat dengan cedera. Meski dalam kondisi sedikit pincang, Jajang Nurjaman yakin pasukannya mampu mengatasi Persela. Sekaligus uji coba lapangan, tapi lapangan tidak masalah, lapangan cukup bagus. Pemain juga hari ini masih belum lengkap, masih satu pemain yang belum hadir, tapi diharapkan malam ini datang. Siapa? Nanti makan. Yang lainnya kalau dari tanah air, dari grup A Piala Jenderal Sudirman, Arema Kronus berhasil mengalahkan Persipasi Bandung Raya dengan skor 4-2. Christian Gonzalez tampil tajam dengan sumbangannya sepasang gol di laga ini. Persipasi Bandung Raya melakoni laga perdana grup A melawan tuan rumah Arema Kronus di Stadion Kanjuruhan Senin malam. PBR langsung unggul cepat di menit pertama lewat gol Gaston Castanyo. Menit ke-23, Singoedan mampu menyamakan kedudukan 1-1 melalui tandukan Kiko Insan. Di menit ke-27, Arema berbalik unggul 2-1 setelah Christian Gonzalez menjebol gawang PBR. Skor 2-1 bertahan hingga jeda. Singoedan mampu menambah 2 gol lagi di babak kedua lewat eksekusi penalti Gonzalez di menit 68 dan gol Sunarto. Laskar Patriot berhasil memperkecil kedudukan melalui eksekusi penalti tim Jeffrey Kurniawan. Hingga laga usai, skor tetap 4-2 untuk kemenangan Arema. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Sepak bola nasional di mana ini pemirsa, kemarin Piala Sudirman baru saja diselenggarakan dan Arema Kronus sukses meraih kemenangan saat menjamu Persegres Gresik United dalam laga pembuka Piala Jenderal Sudirman Senin malam. Bermain di hadapan publik sendiri, Arema menang meyakinkan dengan skor bukan 1, bukan 2, tapi 4-1. Laga perdana Piala Jenderal Sudirman yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo mempertemukan tuan rumah Arema Kronus yang menjamu Persegres Gresik United di Stadion Kanjuruhan Malang. Tuan rumah sudah membuka keunggulan mereka pada menit 26 lewat gol pemain asal Spanyol Kiko Insan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arema yang tidak mengendurkan serangan mereka mampu menggandakan keunggulan melalui tendangan penalti Samsul Arif di menit 64. Gresik pun sempat membalas 1 gol dan mengubah papan skor menjadi 1-2 lewat gol Randy Irwan pada menit 82. Namun Samsul Arif yang sedang on fire menambah 2 gol lagi sekaligus melengkapi hat-tricknya pada menit 89 dan babak injury time. Menang besar 4-1, Singoedan pun kini memuncaki klasmen grup A sementara. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Terus gimana sih kelanjutannya Piala Sudirman, Wid? Ya, ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Maka kita akan langsung mengkonfirmasi dengan Deputi 5 Kemenpora, Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam, Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa Metro TV. Terima kasih, Pak Gatot. Waalaikumsalam. Pak Gatot, apa kabar ini Piala Sudirman kembali lagi memberikan sebuah harapan, semoga bukan harapan palsu ya Pak Gatot ya, kepada para pecinta ataupun insan yang memang melakukan aktivitas sepak bola di Indonesia. Bahkan ada istilah ini tarkam yang dinasionalkan. Pak Gatot, tanggapan Anda? Ya, saya kira kalau istilah tarkam dinasionalkan itu saya kira mungkin nggak enak kedengaran bagi para pemain yang ikut terlibat ya, karena mereka betul-betul membawa nama klub. Tapi anyway itu hak sah dari apa yang disampaikan oleh bagian publik.
Tapi di sisi lain apa yang dilakukan dan kick off-nya sudah dilakukan langsung oleh Pak Presiden tadi malam di Kanjuruhan Malang, itu kami belajar dari success story kemarin yang belum lama ini, di mana Bobotoh khususnya Persib sudah menang di Piala Presiden. Jadi poinnya adalah sesuai perintah Presiden, turnamen harus juga dilakukan lagi, tidak hanya berhenti di Piala Presiden. Dan Piala Sudirman ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah untuk menggiatkan kembali pertandingan sepak bola. Memang yang diinginkan dan sebagai chemistry-nya atau rohnya sepak bola itu adalah kompetisi. Tetapi karena kompetisi belum memungkinkan, dan jangan keliru, yang menghentikan kompetisi juga bukan kami loh ya, gitu. Tapi oke lah, kami tidak ingin ngungkit-ungkit masa lalu. Poinnya adalah hiburan ini harus dihidupkan kembali. Hiburan, gitu, Pak, hiburan ya. Iya. Hiburan. Jadi ini katakanlah sekali lagi merupakan pelipur lara para pecinta sepak bola. Tapi selanjutnya seperti ini apa? Karena kan kita sudah tahu konsekuensi dari sebuah turnamen itu seasonal, begitu, hanya bersifat sementara. Ketika sudah selesai, sok atau nanti dibikin lagi, ada lagi gitu kan. Sementara kalau misalnya kompetisi sudah jelas ini ada ada sebuah badan arbitrase olahraga nasional yang menaungi, ada badan hukumnya, lalu levelnya juga jelas, ada rankingnya. Kita bisa go internasional, mewujudkan mimpi-mimpi para pecinta olahraga yang mungkin masih kecil-kecil. Sekarang bibit-bibit Indonesia memang kita sudah sangat mengetahui kualitasnya baik. Pak Gatot, seperti apa? Kami sesungguhnya pada dasarnya itu tetap membuka peluang adanya kompetisi. Karena sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu pada tanggal 27 April, kemudian diulangi lagi dalam bentuk suratnya tanggal 30 April, itu intinya meskipun ada pembekuan tapi kompetisi harus dihidupkan. Tapi kami hormati PT Liga, karena PT Liga juga nggak mau, ya sudah, kami nggak ingin paksa. Tetapi at least nanti pun kami juga tetap welcome bahwa kompetisi itu harus dihidupkan kembali. Karena turnamen itu istilah Mbak Widya tadi benar, itu hanya sangat temporary, sangat situasional sekali. Gitu. Karena rohnya dari FIFA itu ya di kompetisi itu sendiri, Mbak Widya. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong kan kita mengetahui ini beberapa minggu yang lalu FIFA datang ke Indonesia. Nah, itu sebetulnya hasilnya seperti apa? Karena informasi yang kami dapat bahwa FIFA bertemu dengan Presiden, lalu juga dengan Kemenpora, mengatakan bahwa mereka buat sebuah tim kecil begitu sebagai penjembatani untuk menyelenggarakan kompetisi. Tapi di sisi lain pihak PSSI juga mengatakan, ini kita bisa putar statement dari Lanyala Mataliti, bahwa katanya mereka juga memiliki sebuah tim yang disebut dengan tim ad hoc. Yang Lanyala Mataliti mengatakan bahwa memang betul, katanya saya ditelepon Panglima TNI, tapi beliau sudah saya jelaskan kalau PSSI mau memberikan rekomendasi, asalkan sekali lagi turnamen ini dilaksanakan oleh PT Liga Indonesia. Dikonfirmasi dong Pak Gatot, sebetulnya tim kecil ini kok jadi seperti ada dualisme lagi ya tuh Pak Gatot? Oh enggak, saya kira pertemuan dengan FIFA FC di istana negara itu berlangsung sangat friendly, sangat kondusif gitu. Bahkan baik Pak Presiden maupun delegasi dari FIFA itu memandang itu pertemuan yang sangat bermanfaat, bersahabat. Dan keluarnya adalah statement adanya tim kecil. Dan tim kecil itu hanya sebatas melakukan komunikasi dulu. Komunikasi antara pemerintah dan FIFA, karena selama ini komunikasi pemerintah dan FIFA itu buruk, Mbak Widya, gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu ada komite ad hoc, itu pun pemerintah juga sangat menghormati, kami nggak ngelarang. Bahkan kami terima kasih karena mereka sudah mengundang pemerintah. Yang ingin kami sampaikan, silakan itu jalan komite ad hoc, itu pemerintah belum bisa memutuskan apakah mau gabung atau tidak. Sementara jalan, dan saya dengar hari ini bahwa ada seorang tokoh nasional, Pak Agung, akan menjadi ketua komite ad hoc. Itu pun kami hargai. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah FIFA pun juga kita minta komitmennya agar tetap komit untuk menjalankan atau merespon positif adanya tim kecil yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Kemudian kalau yang kedua mengenai masalah kompetisi, kami sekali lagi sangat welcome. Kompetisi itu adalah rohnya sepak bola gitu. Tetapi karena PSSI masih kegiatan olahraganya dibekukan, ya etis belum bisa dilakukan oleh PSSI itu sendiri. Tapi sekali lagi kami welcome. Memungkinkah nggak Pak Gatot, misalnya nanti kita sudah punya kompetisi yang resmi lagi seperti dulu? Oh, why not? Why not?
Ya, kenapa enggak gitu? Oke, saya tunggu nanti janjinya dari Pak Gatot dan juga tentunya Menpora Imam Nahrawi untuk mewujudkan mimpi kita semua untuk kembali lagi ke kompetisi sepak bola tentunya yang sehat dengan manajemen yang juga sehat. Terima kasih Pak Gatot Dewa Broto, Deputi 5 Kemenpora. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Ya, pada petang ini turnamen sepak bola Piala Jenderal Sudirman akan dimulai di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tim tuan rumah Arema Kronus akan